Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2. Malam ini saya akan membacakan beberapa cerita yang berhubungan dengan pocong. Ada yang suka dengan sosok pocong? Maksud saya ada yang sangat takut dengan sosok pocong, sosok makhluk gaib yang berbungkus kain kafan dengan penampakan yang sangat menyeramkan ini sangat ditakuti oleh beberapa orang, termasuk saya. Lalu, bagaimana cerita yang akan saya bawakan ini? Kita langsung saja simak ceritanya. Teman-teman, ada begerangan? Ceritanya mulai dari sini. Seorang pemuda tampak tersenyum senang, manakala umpannya dimakan seekor ikan gabus berukuran hampir sebesar lengan orang dewasa. Buru-buru dia memasukkan ikan itu ke dalam jaring yang dia bawa. Sementara itu, seorang temannya tampak menggeleng-gelengkan kepala setelah melihat si pemuda kembali mendapatkan ikan. Sedangkan dirinya, bahkan seekor anak ikan wader pun tidak mau menyantap umpan di mata kailnya. "Aku pulang aja, John. Bukan rezekiku hari ini. Apalagi udah mau maghrib ini," ucap si pemuda satunya. Pemuda itu kemudian mengemasi peralatan memancingnya dan perbekalannya. Setelah itu berpamitan, dia pun langsung pulang. Sedangkan pemuda yang sedang mendapatkan rezeki besar itu seakan tidak memperdulikan temannya yang pulang dengan tangan hampa. Umpan kembali dia lempar, berharap ikan yang lebih besar bisa dia angkat. Suasana di sungai itu semakin temaram. Rimbun dedaunan bambu bergesekan tertiup angin, suaranya renyah. Serenyah senyum si pemuda. Angin bertiup semakin kencang, menyibak dedaunan pisang yang juga tumbuh subur di sepanjang pinggiran sungai. Sesekali terdengar suara gemuruh tatkala angin yang bertiup semakin kencang. Agak lama pemuda itu menanti umpannya dimakan oleh ikan. Sesekali dia menggeser tempat duduknya. Sekira sudah lebih dari 8 ekor ikan dia dapatkan sore itu. Akan tetapi, si pemuda belum merasa puas. Dia masih ingin menambah 4 atau 5 ekor lagi. Hari semakin petang, sekitar pukul 5:30 sore. Sebentar lagi azan maghrib berkumandang. Peduli amat sama azan. Batin pemuda itu yang sudah tidak memperdulikan apapun. Umpan yang kesekian kali kembali terlempar bersama air sungai yang tampak semakin tenang mengalir. Pemuda itu menancapkan ujung joran ke tanah. Kemudian sebatang rokok dia nyalakan. Nikmat sekali tampaknya. Asap segera mengepul, lalu segera menghilang terbawa angin yang berhembus. Dari jarak yang lumayan jauh, si pemuda secara samar juga melihat seseorang tengah memancing. Namun, si pemuda tidak bisa melihat orang itu dengan sangat jelas. Rimbunnya daun pisang maupun pohon bambu agak menutupi pandangannya secara penuh. Si pemuda tampaknya tak peduli. Sebatang rokok hampir habis, tapi umpannya tidak juga dimakan. Si pemuda pun menjadi geram karenanya. Kembali dia mengumpat dalam hati. Mungkin dia harus menggeser posisinya lagi. Si pemuda pun menggeser perbekalannya. Dia bergerak mendekat ke arah orang yang dilihat juga sedang mencari ikan itu. Bukan tanpa alasan dia mendekat ke sana, karena di sekitaran orang yang dia lihat itu merupakan jalan menuju ke desanya. Jadi, dia semakin bergeser ke sana agar bisa segera pulang saat hari benar-benar menjadi gelap, karena si pemuda tidak membawa alat penerangan sama sekali. Sejenak si pemuda menghitung ikan yang dia masukkan ke dalam jaring. Ada sesuatu yang salah. Tampaknya
Si pemuda kembali menghitung hasil tangkapannya. Keningnya berkerut, dia garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Loh. Seharusnya kan ada 8 ekor ikan di sini. Sejurus kemudian, si pemuda menyibak di sekitarnya berdiri. Dia berpikiran mungkin saja ada ikan yang terlepas, tapi jaring tempat dia menaruh ikan itu rapat. Ujungnya juga dia ikat, jadi mana mungkin ikan itu bisa kabur. Si pemuda kembali menggaruk-garuk kepalanya. Dia yang masih agak bingung kembali fokus pada joran dan meninggalkan rumput yang dia kira ada ikan yang terlepas. Sementara itu, azan maghrib telah berkumandang dari kejauhan. Semestinya, si pemuda yang masih berada di pinggiran sungai itu segera pulang dan menunaikan kewajibannya. Tapi malah yang dia lakukan adalah kembali melempar umpan ke arah sungai tersebut. Dia lupakan jumlah hitungan hasil tangkapannya barusan. Dia menganggap salah hitung saja. Yang jelas, dia masih mengantongi 7 ekor ikan gabus yang lumayan besar. Sosok pemancing yang dilihat tadi rupanya juga sudah berpindah tempat. Kini jarak mereka hanya terpaut 10 atau 15 meter. Si pemuda tersebut hanya bisa melihat orang itu dengan sekilas pandang. Yang jelas, orang itu memakai pakaian putih. Joran yang si pemuda pegang itu tiba-tiba melengkung. Senarnya mengencang, tanda ikan sedang menarik umpan. Ini pasti ikannya besar. Pasti ini, gumam si pemuda dalam hati. Dengan cekatan dia menarik jorannya sedemikian rupa. Lalu dia menarik dengan pelan. Dia tidak ingin buruannya lepas. Tali senar itu semakin tergulung, berarti ikan yang terpancing semakin dekat. Kali ini, dia yakin jika umpannya termakan oleh ikan besar. Tenaga ikan itu benar-benar kuat, membuat si pemuda sedikit kewalahan. Pemuda itu terus menggulung joran yang ada di tangannya dengan gesit. Barulah beberapa menit kemudian, ikan yang merepotkan itu berhasil dinaikkan. Tidak sia-sia dia melewatkan waktu maghrib, pikirnya. Kali ini, ikan lele berhasil dia angkat. Ikan lele yang berontak itu lalu ia masukkan ke wadah sambil bergumam. Kalau kali ini baru benar 8 ekor pasti. Dan bergabunglah ikan lele besar itu di jaring bersama teman-temannya. Ikan lele tersebut semakin menambah semangatnya. Umpan kembali dia lempar. Sembari menunggu disambar ikan, secara iseng si pemuda melihat ke jaring tempat dia menempatkan hasil pancingannya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena suasana memang remang-remang. Si pemuda itu pun menyalakan senter yang dibawa. Dahinya tiba-tiba berkerut. Dia sedikit terlonjak karena ikan yang berada di jaring itu seharusnya berjumlah 8 ekor. Tapi berkali-kali dia menghitung ikan yang tinggal hanya 6 ekor. Tuh, bagaimana mungkin 7 tambah 1 jadi 6? Kalaupun lepas, gak mungkin lah, gumamnya dalam hati. Kemudian dia periksa kembali dengan teliti. Jaring yang baru 2 hari lalu dia beli, jaring itu bermata lembut. Tidak mungkin ikan sebesar lengan orang dewasa bisa kabur dari lubang yang hanya sekecil ujung jari. Tapi kemana ikanku? Tanya si pemuda dalam hati. Bersamaan dengan itu, hidungnya sedikit mengendus aroma yang kurang sedap. Tapi itu bukan masalah baginya. Dia memang kerap menjumpai bangkai ayam atau kucing di sekitaran tempatnya saat ini. Si pemuda kembali bertanya-tanya, kemana ikan hasil tangkapannya? Jelas-jelas jaring itu selalu berada di sebelahnya. Andai ada seekor yang lepas, dia pasti tahu. Kemudian, dia angkat jaring yang berisi ikan-ikan itu. Seharusnya dia membawa pulang minimal 8 ekor. Si pemuda pun mulai ragu apakah terus melempar umpan kembali ataukah berhenti dan pulang. Dan kali ini dia benar-benar dibuat terbelalak. Jaring yang dia jinjing itu terasa ringan sekali. Kalaupun memang hanya 6, seharusnya jauh lebih berat dari apa yang dia jinjing. Si pemuda itu benar-benar kaget ketika menghitung kembali ikan-ikan di dalam jaringnya itu. Ikan-ikannya itu kini hanya tersisa 3 ekor saja. Lantas, kemana yang 3 ekor lagi? Kali ini dia benar-benar marah. Dia merasa ada makhluk tak kasat mata sedang mengerjainya. Bagaimana mungkin pemancing kawakan sepertinya dipermainkan oleh demit penunggu sungai?
Orang yang semula berjarak sekitar 10 hingga 15 meter itu kini hanya berjarak berukuran bambu saja dengan si pemuda. Namun dia masih tidak memperdulikan orang itu. Setelah tensinya mereda, sekali lagi dia melempar umpan ke arah sungai. Dia masih penasaran bagaimana bisa ikan di dalam jaring itu bisa meloloskan diri. Ikan-ikan dalam jaring itu dengan terpaksa kini mendapat pengawasan yang sangat ketat. Ketika terfokus pada hasil tangkapan, tiba-tiba saja dia nyaris mengeluarkan isi perutnya. Bau busuk menyengat menyeruak dengan sangat kuat menusuk hidung. Dia menyapukan pandangan ke beberapa arah. Siapa tahu dia menemukan letak bangkai itu berada. Tapi tentu saja tidak mudah. Suasana yang gelap tentu menyulitkan bagi mata manusia. Beda lagi mungkin bagi seekor kucing atau burung hantu. Di sini bau sekali, Pak. Busuk banget baunya. Apa Bapak juga mencium aroma busuk itu, Pak? Si pemuda mencoba mengajak bicara orang yang berada di balik kerumunan bambu tersebut. Namun, tidak ada jawaban yang terdengar. Dia mengulang pertanyaannya. Yang kali ini dia berkata lebih lantang. Namun hasilnya tetap sama. Perasaannya tiba-tiba tidak enak. Pada akhirnya, membuat si pemuda mengemasi peralatan memancingnya. Angin yang bertiup semakin kencang beserta bau busuk yang menyengat kuat membuatnya tidak tahan juga. Namun sebelum pulang, dia ingin melihat berapa hasil ikan yang diperoleh orang yang juga sedang memancing itu. Si pemuda pun mengitari rimbun bambu di sampingnya. Paling hanya berjarak 3 meteran saja. Dia yakin orang itu masih ada di sana. Namun, alangkah terkejutnya ketika si pemuda telah berada di belakang orang itu. Meskipun dalam keremangan malam, dia yakin seyakin-yakinnya, sejelas-jelasnya, bahwa apa yang sedang berdiri di depannya itu bukanlah orang yang sedang memancing seperti yang ia kira. Lututnya langsung gemetar, tulang-tulang di sekujur badan seperti dilolosi dari dagingnya. Sosok yang di hadapannya itu sesekali terlihat mendoyong baik ke kanan maupun ke kiri. Dan pada saat mendoyong itulah terlihat ikatan yang menjuntai di ujung kepalanya. Ikatan tali pocong. Si pemuda itu pun semakin kehilangan kekuatan. Badannya telah gemetar semua. Giginya saling bertumbukan atas dengan bawah. Jangankan berteriak, menggerakkan bibir saja dia tidak bisa. Sosok pocong yang membelakanginya itu melompat maju 2 langkah menjauhinya. Si pemuda itu sedikit agak lega karena sosok pocong itu malah pergi menjauh. Akan tetapi, pocong itu tiba-tiba melayang dan berbalik arah, lalu berdiri di tempat 1 meter di hadapannya. Kini, wujud muka sosok pocong itu terlihat lebih jelas. Belatung tampak berlari-lari kecil di lubang hidung, juga di mata yang menjuntai keluar dari lubangnya. Wajah itu penuh darah dan berbau sangat busuk. Mata si pemuda telah berkunang-kunang. Joran dan jaring berisikan ikan terlepas begitu saja dari genggamannya. Lututnya tidak bisa lagi menahan beban tubuhnya. Suasana yang gelap pun semakin terasa gelap. Ketika si pemuda jatuh berlutut, pocong yang berada di hadapannya itu tiba-tiba lenyap dalam sekejap mata, meninggalkan bau busuk yang sangat menyengat. Si pemuda nyaris kehilangan kesadaran. Dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja berdiri di hadapannya. Sungguh, inilah pertama kali dia bertemu dengan sosok pocong itu dalam hidupnya. Sosok pocong yang beberapa saat lalu tidak membuatnya merasa takut sama sekali. Dengan sisa nyali dan tenaga, si pemuda berusaha pergi secepat mungkin dari tempat itu. Meski dengan tertatih-tatih, dia berlari-lari kecil, jatuh bangun sembari menangis ketakutan. Tidak peduli semak berduri, dia terobos begitu saja. Dia tidak mau sosok pocong yang mengerikan itu mengikutinya. Jelas-jelas dia sedang merasa sangat ketakutan. Lantas, kemana rasa takut ketika panggilan azan maghrib tadi yang berkumandang? Saat itu malah dia lebih memilih kembali melempar umpan daripada pulang ke rumah dan mengambil air wudhu lalu menunaikan kewajibannya. Lantas, siapa sebenarnya yang lebih layak dia takuti? Cerita ini sudah cukup lama, saat saya masih duduk di bangku kelas SMA. Jadi di kampung saya itu ada seorang wanita yang hamil, tapi ia ditinggalkan oleh pasangannya. Ya,
Jadi si laki-laki tidak mau bertanggung jawab dan katanya kabur ke pulau sebelah karena mereka sendiri belum menikah. Si wanita yang kita panggil saja dengan nama Rose berusia 28 tahun. Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya, hanya berjarak sekitar 4 rumah dari rumah saya. Saya tahu dia punya pacar, yaitu seorang perantau yang datang dari pulau seberang untuk bekerja di salah satu pabrik di dekat kampung saya. Daerah saya ini memang dikenal banyak pabrik, bisa dibilang kawasan industri. Nah, setelah hamil dan ditinggal pacarnya, lalu dia menjadi stres. Sudah ditinggal pacarnya, ditambah dapat banyak tekanan dari keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Beberapa kali dia mencoba menggugurkan kandungannya dengan cara dipukul-pukul perutnya sendiri. Semakin hari, Rose ini semakin menjadi seperti orang depresi. Tidak mau makan, tidak mau bicara, tidak mau keluar kamar. Sampai akhirnya dia kurus karena tekanan batin. Dan akhirnya dia meninggal dunia karena sakit. Saya sendiri kurang tahu diagnosanya penyakit apa. Cuma yang jelas katanya sih sakit aja ya. Bisa kita bayangkan saja orang hamil tertekan secara mental dan emosional lalu meninggal. Karena tidak ditemukan kehidupan di janinnya, akhirnya Rose pun langsung dikubur. Ketika meninggal, perutnya tidak terlalu besar. Mungkin masih sekitar 3 atau 4 bulan usia kandungannya. Semua proses pemakaman berlangsung dengan lancar seperti pemakaman pada umumnya. Namun, setelah pemakaman itu selesai, setelah itu banyak hal-hal aneh yang terjadi. Mulai beredar kabar kalau Rose gentayangan meneror warga. Setiap malam, katanya Rose berkeliaran, keliling dari rumah ke rumah untuk mengganggu warga. Bahkan ke rumah keluarganya sendiri. Warga pun jadi takut keluar malam. Suasana kampung pun mendadak menjadi sepi dan sunyi. Tidak ada aktivitas dikarenakan tidak ada yang berani keluar setelah jam 9 malam. Dan salah satunya saya sendiri pernah bertemu dengan hantu Rose ini. Jadi saya punya kebiasaan setiap malam minggu saya pasti bermain warnet sampai larut malam. Biasanya kalau sudah main bisa berjam-jam, dari habis isya, lalu nanti pulang pada jam 2 sampai 3 dini hari. Nah, kebetulan waktu itu saya pulang pada jam 2 dini hari. Untuk pulang ke rumah saya, biasanya melewati rawa-rawa tempat pemancingan warga. Awalnya saya berjalan bersama satu teman saya, tapi kami berpisah di persimpangan jalan. Alhasil, saya pun melanjutkan berjalan sendirian. Nah, rumah saya itu dekat dengan rumah almarhum. Jadi di pinggir jalan satu deret dengan rumah Rose. Jadi mau tidak mau saya pun harus melewati rumahnya. Saat itu suasana sangat sepi dan hening. Jadi saya bisa mendengar jelas suara jangkrik dan suara kodok yang ada di sekitar. Di tengah-tengah kesunyian itulah tiba-tiba saya mendengar suara tangisan. Persis setelah melewati rumah almarhum. Suara tangisan itu jelas adalah tangisan Rose yang baru beberapa hari lalu dikuburkan. Saya yang memang cukup penakut langsung merinding saat itu juga. Saya usahakan wajah saya menghadap ke kanan, tidak berani menghadap ke rumah Rose. Tapi semakin lama tangisannya terdengar semakin jelas, semakin tersedu-sedu. Dengan wajah yang sudah pucat dan badan gemetar, saya pun mempercepat langkah kaki saya. Sampai akhirnya saya pun berhasil sampai di rumah. Anehnya, meski sudah agak jauh dari rumahnya, suara tangisan itu tetap jelas. Normalnya, kalau semakin jauh dari sumber suara, semakin tidak terdengar. Namun kali ini tidak demikian. Suara tangisannya malah semakin terdengar dengan volume yang sama. Dan disinilah saya membuat keputusan yang cukup saya sesali. Sebelum membuka gerbang rumah, saya iseng menoleh ke rumah almarhum. Di rumahnya Rose itu kan ada semacam pagar yang terbuat dari beton. Nah, dari pagar itu saya melihat sebuah kuncup, sebuah ikatan yang ada di bagian ujung kepala pocong. Tali ikatan pocong. Kuncup itu mencuat sedikit dari balik pagar beton rumahnya. Alhasil, saya langsung buru-buru lari masuk ke dalam rumah. Saya beruntung karena hanya melihat bagian ujung kepalanya saja, karena badannya tertutup pagar rumah. Tapi cerita dari warga-warga lain lebih menyeramkan. Jadi masih lebih bagus saya tidak ditampakkan wujud keseluruhannya. Tapi tetap pengalaman itu membuat saya takut dan ngeri.
Dan ini malah menjadi awal dari rentetan teror pocong yang terjadi di kampung saya. Dari cerita yang beredar, selain saya ada juga Pak RT, tukang mie ayam, dan 2 orang tetangga saya yang pernah diganggu oleh pocong Ros. Cerita berikut adalah cerita yang dituturkan oleh keluarga Ros. Awalnya mereka tidak langsung menceritakan mengenai hal ini. Mereka baru ikut bercerita ketika rumor mengenai pocong Ros yang gentayangan menyebar ke warga sekitar. Sebelum cerita ini sampai ke telinga saya, salah satu warga sempat menanyakan secara langsung kepada ibu dari Ros tentang tanggapan soal isu yang beredar. Dari sinilah ibu Ros mulai bercerita. Semenjak itu ceritanya semakin tersebar dari mulut ke mulut. Kejadian yang benar-benar persis di malam pertama. Jadi Ros dimakamkan siang hari. Malam harinya mereka sudah diganggu. Di hari pemakaman itu ada beberapa sanak saudara dari jauh yang menginap di rumah Ros. Mereka ada yang tidur di sofa dan sebagian menggelar karpet di lantai sama-sama. Waktu itu baru pukul 11 malam. Sepupu Ros yang bernama Ana pun terbangun. Kenapa Ana terbangun? Karena dia mendengar suara tangisan. Awalnya dia kira adalah ibu Ros yang menangis karena baru ditinggal oleh anaknya. Mungkin dia masih sedih. Jadi Ana pun membangunkan ayahnya. Setelah sang ayah terbangun dan diberitahu bahwa ibu Ros sedang menangis, sang ayah malah heran dan berkata, "Ini yakin bibi yang menangis? Kok dari luar?" Disitulah baru Ana sadar kenapa suara tangisannya dari luar, padahal ibu Ros ada di dalam rumah. Terlebih lagi, Ana baru sadar suara tangisan itu berbeda. Tangisannya terdengar berbeda dari suara ibu Ros. "Pak, siapa ya?" tanya Ana. Sang ayah hanya menggelengkan kepala. Kemudian ayahnya bangkit dan berjalan ke kamar ibu Ros. Ternyata ibu Ros belum tidur saat itu. Langsung saja ibu Ros bercerita bahwa ada yang menangis di depan pintu. Ibu Ros pun keluar kamar untuk memastikan. Dan benar saja, ia pun ikut mendengar tangisan yang lirih itu. Ibu Ros langsung mengenali suara tangisan siapa itu. Tangisan itu tidak asing untuknya. Suara tangisan anaknya sendiri. Dengan mata berkaca-kaca, ibu Ros langsung berkata, "Nak, kenapa kamu, Nak?" Ana dan ayahnya saling pandang satu sama lain karena heran. Sampai akhirnya terdengar jawaban dari arah pintu. "Ini Rosma, bukain pintu. Di luar dingin." Suara itu benar-benar suara Ros anaknya. Begitu pelan dan sedih. Ana dan sang ayah pun langsung merinding dan ketakutan. Tetapi tidak dengan sang ibu yang justru malah mendekat ke arah pintu sambil membawa kunci rumah. "Bi, jangan Bi," kata Ana ketakutan. Saking takutnya, Ana sampai hampir menangis dan terus bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Sementara saudaranya yang lain masih tertidur pulas. Ibu Ros pun nekat membuka pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di depan. Akan tetapi, tiba-tiba angin berhembus masuk ke dalam rumah. Seketika tercium aroma kembang kuburan di seluruh ruangan. "Wangi kamu ya, Nak," ucap ibu Ros sambil meneteskan air mata. Dari dalam kamar, ayah Ros keluar dan langsung mendekati istrinya. Tanpa basa-basi, dia menutup dan mengunci pintu. Wajahnya terlihat datar dan sedikit kesal. Dengan cepat ia merangkul sang istri, lalu membawanya kembali ke dalam kamar. Udah, Ros sudah gak ada," kata ayah Ros dengan nada tinggi. Sementara ibu Ros masih menangis sedih. Lalu mereka berdua berjalan masuk ke dalam kamarnya kembali. Sementara Ana dan ayahnya masih syok di ruang depan. Mereka berdua tidak berani tidur di tempat itu lagi. Bahkan Ana langsung meminta pulang keesokan paginya. Setelah ditenangkan oleh sang ayah, akhirnya Ana pun tidur malam itu. Cerita lain merupakan cerita versi tukang mie ayam. Cerita yang merupakan cerita dari salah satu tukang mie ayam langganan saya kalau sedang main warnet. Biasanya dia suka lewat warnet sekitar jam 11 malam. Dan biasanya anak-anak warnet Sukabumi, termasuk saya, menghentikannya untuk mengisi perut di tengah malam. Nah, selama beberapa hari ini, kami selalu menunggu tukang mie ayam ini lewat di depan warnet, tapi tidak seperti biasanya. Tukang mie ayam itu tidak kunjung lewat.
Mungkin sekitar 5 hari tukang mie ayam itu tidak lewat lagi. Hingga suatu saat ketika itu masih sore, sekitar habis isya, saya pergi bersama teman saya ke suatu minimarket yang agak jauh dari rumah. Di sanalah saya bertemu dengan tukang mie ayam langganan saya. Saya pun langsung menyapanya. "Mas, kemana aja? Gak pernah lewat warnet lagi. Anak-anak tuh pada nyariin," kata saya. "Iya bos, sekarang udah gak lewat situ lagi," jawabnya. "Lah, kenapa mas?" tanya saya heran. "Waduh, gak mau cerita deh saya," jawabnya. Saya yang penasaran akhirnya mendorong si tukang mie ayam itu untuk bercerita. Karena awalnya saya pikir dia ada masalah apa sampai tidak mau lewat lagi. Apakah ada sikap kami yang kurang sopan atau bagaimana? Itu yang awalnya ada dalam pikiran saya. Tapi ternyata apa yang diceritakan oleh tukang mie ayam jauh berbeda. Jadi ceritanya, saat itu seperti biasa dia lewat jalan ke arah warnet saya. Sedikit info ya, rumah saya dan rumah almarhum itu berada di pinggir jalan yang sama, jadi satu deret bisa dibilang begitu. Alhasil si tukang mie ayam melewati rumah almarhum juga. Saat itu dia sedang melewati rumah almarhum. Dia mendengar suara yang sama dengan suara yang saya dengar, yaitu suara almarhum. Sontak saja tukang mie ayam itu menoleh ke asal suara, yaitu dari rumah Ros. Saat itu dengan matanya sendiri ia melihat sesosok pocong sedang berdiri di halaman rumah dengan kain kafan yang masih baru. Wajahnya persis mirip dengan Ros, dengan 2 kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya, dan perut pocong itu buncit layaknya orang hamil. Pocong itu menatap lurus ke depan, ke arah jalan sambil terus menangis. Tidak seperti pocong di film-film yang mukanya gosong atau jelek. Wajah pocong Ros ini layaknya wajah pocong Ros ketika dia masih hidup. Tidak ada cacat sedikit pun, hanya saja pucat seperti mayat. Alhasil si tukang mie ayam langsung kabur meninggalkan gerobaknya sambil teriak ketakutan. Dia kabur dan mengungsi ke kedai tukang nasi goreng yang ada di depan jalan besar. Gerobaknya pun baru diambil setelah ditemani oleh tukang nasi goreng yang merupakan temannya. Saat mengambil gerobak pun, mereka masih sempat diganggu dengan wangi-wangi kembang kuburan yang tercium di sekitar rumah Ros. Tapi si tukang nasi goreng mengabaikannya dan langsung mengamankan gerobak. Nah, sejak saat itulah si tukang mie ayam sudah tidak masuk ke kampung saya lagi. Dia memilih berkeliling menelusuri jalan besar dan bergantung pada pegawai pabrik shift malam yang beristirahat pada jam 3 malam. Itu sedikit versi cerita dari tukang mie ayam. Sehari setelah saya bertemu tukang mie ayam itu, barulah warga mulai heboh. Mulai banyak warga yang buka suara mengenai apa yang mereka alami. Isu mengenai hantu pocong Ros yang berkentayangan semakin menyebar luas. Mulai dari sinilah keadaan kampung jadi sepi ketika malam tiba. Tidak ada yang berani keluar malam, bahkan kakak saya pada saat itu yang bekerja di pabrik lebih memilih menginap di kontrakan temannya daripada harus pulang ke rumah. Cerita selanjutnya berasal dari ketua rukun tetangga di lingkungan saya. Beliau sudah cukup tua tapi masih bugar. Badannya masih gagah dan masih memiliki kapasitas untuk melayani masyarakat. Pak RT ini terlibat dalam sebuah prosesi pemakaman Ros. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada warganya. Rumahnya tidak satu deret denganku dan Ros. Ya, agak sedikit masuk ke gang, tapi masih dekat dengan rumah kami. Kejadian hampir sama dengan yang terjadi dengan keluarga Ros. Saat itu tengah malam. Semua yang ada di rumah sudah tertidur pulas, kecuali anak perempuan dari Pak RT. Sampai akhirnya terdengar suara ketukan pintu. Ketukan pintu itu tidak terlalu keras, tetapi terdengar ke telinga anak perempuan Pak RT yang memang posisi kamarnya paling dekat dengan pintu. Kita sebut saja nama anak Pak RT ini dengan nama Melati. Melati pun terbangun dari tidurnya, lalu berjalan keluar kamar. Ia menyalakan lampu ruang depan dan mulai berjalan menuju pintu. Melati tentunya tidak berani membuka, karena sudah tengah malam begini. Tapi dia melihat lewat korden yang ia buka dan mengintip dari balik jendela. Saat dilihat tidak ada siapa-siapa di luar, padahal ketukan pintu terakhir hanya berselang 1 atau 2 detik sebelum Melati mengintip. Meski begitu, ia belum berpikiran aneh.
mungkin angin atau ada kucing. Ia pun kembali ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, ketukan pintu itu terdengar lagi. Karena Melati sudah melihat tidak ada orang di luar, ia pun mengabaikannya karena menganggap itu suara pipa air yang tertiup angin. Ia pun memakai handset dan melanjutkan streaming. Akan tetapi, tiba-tiba ia mendengar suara. "Iya, sebentar." Suara itu suara ayahnya. Ternyata Pak RT juga mendengar ketukan itu dan hendak membuka pintu. Buru-buru Melati berjalan keluar kamar. "Gak ada orang, Pak. Tadi aku udah cek," kata Melati memberitahu ayahnya. "Hah? Lah terus ini siapa yang ketuk pintu?" "Pipa atas lepas lagi kali, Pak. Tiup angin." Di tengah percakapan itu, kembali terdengar ketukan. Di sini Pak RT semakin yakin kalau itu bukan suara pipa, melainkan pintunya sedang diketuk. Akan tetapi, ada yang aneh dari suara ketukan pintu ini. Normalnya, suara tangan kalau mengetuk pintu kayu pasti agak nyaring kan? Kalian pasti sudah sering mendengar suara ketukan yang diketuk pakai tangan. Pasti temponya cepat dan suaranya lebih keras dan nyaring. Nah, kalau ketukan ini berbeda. Suaranya itu tidak nyaring, tapi agak ngebas gitu dan temponya pelan. Biasanya orang mengetuk 2-3 kali. Namun ini sekali-sekali. Jadi intinya suara ketukan itu seperti tidak diketuk pakai tangan, melainkan dengan kepala. Menyadari itu seketika, Pak RT merinding ketakutan. Tapi si anak belum juga menyadari keanehan itu. Mungkin karena headset masih terpasang. Ia pun tidak mendengar dengan jelas. "Udah, kamu masuk kamar sana," kata Pak RT menyuruh anaknya. Melati pun masuk kamar meninggalkan ayahnya. Akhirnya Pak RT memutuskan untuk membuka pintu. Meski wajahnya ketakutan dan tangannya gemetar memegang gagang pintu, Pak RT tetap yakin untuk membuka pintu sambil membaca bismillah. Pintu dibuka, namun tidak ada siapa-siapa di luar. Sepi dan sunyi. Akan tetapi, bulu kuduk Pak RT seketika berdiri persis setelah pintu dibuka. Dan berdasarkan pengakuannya, saat itu ia merasakan ada seperti seseorang yang berdiri di depannya, tapi tidak bisa dia lihat. Semacam ada hawa hangat di depannya. Susah dijelaskan, tapi itulah kira-kira yang dirasakan oleh Pak RT. Tapi ia tidak melihat siapapun di depannya, namun hanya merasakan energinya saja. Langsung Pak RT menutup pintu kembali dan hendak masuk ke dalam dengan perasaan takut. Tapi gangguan belum selesai. Baru satu langkah dia pergi, pintunya kembali diketuk dengan ketukan yang sama. Pak RT masih penasaran, tapi kali ini dia tidak membukakan pintu. Kali ini Pak RT mencoba mengintip dari lubang kunci. Ketika matanya mengintip dari lubang kunci, dia menemukan sesuatu. Semacam ada benda berwarna putih yang menghalangi pandangannya. Seolah-olah ada seseorang berbaju putih sedang berdiri di depan pintu, sehingga pandangannya dari lubang kunci terhalang oleh kain tersebut. Sampai akhirnya dia menyadari kalau benda putih yang menghalangi pandangannya itu adalah kain kafan. Seketika Pak RT beristighfar. Dia langsung menyuruh anaknya segera tidur dan jangan pernah membuka pintu sampai pagi tiba. Pak RT juga ikut masuk ke kamarnya dan tidur. Walaupun suara ketukan itu terus terdengar tanpa henti. Setiap beberapa detik sekali, pasti terdengar satu kali ketukan. Ya, setidaknya malam itu Pak RT tidak melihat penampakan secara full. Hanya sedikit kain kafan saja, mungkin bagian perut atau kaki. Entahlah, Pak RT sebenarnya adalah orang terakhir yang bercerita. Dia tidak mau warganya ketakutan. Setiap ada cerita soal pocong, ia selalu berlagak tidak percaya. Padahal dia sendiri sudah mengalami kejadian yang serupa. Lalu bagaimana akhir dari teror ini? Tidak ada akhirnya. Keluarga dan Pak RT sudah sempat menggelar pengajian dengan ustadz khusus yang harapannya gangguan ini akan selesai. Bahkan diadakan pengajian di dekat makamnya juga. Akan tetapi masih ada saja yang bertemu dengan pocong itu. Namun memang tidak se-ekstrim dan tidak sesering seperti pertama kali isu itu beredar. Dan pada akhirnya warga kembali berani keluar rumah. Kenapa mereka berani? Ini karena instruksi dari Pak RT dan Pak RW. Jadi suatu malam pernah ada orang lewat dengan sepeda motor
dibegal di tengah jalan kampung. Padahal di sekitarnya banyak rumah dan masih jam 10 malam. Memang korban tidak apa-apa, tapi ponsel, uang, dan motornya Raib diambil oleh pelaku. Banyak yang meyakini semua itu terjadi karena suasana kampung sepi. Warnet yang biasa ramai sampai pagi mendadak tutup. Anak-anak muda yang nongkrong sudah tidak ada. Ronda pun tidak ada. Warung-warung juga tutup. Alhasil, suasana sepi itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Atas dasar itu, kami semua pun berdamai dengan keadaan. Jadi warga sudah tidak takut keluar malam. Kalau ketemu pocong, ya udahlah, anggap saja sedang apes. Lagi pula kalau dipikir-pikir, pocong itu cuma satu, kita rame-rame. Buat apa takut di kampung sendiri? Itu mikirnya kalau siang-siang ya, kalau malam beda lagi. Dan pada akhirnya cerita-cerita tentang pocong itu menghilang dan terlupakan dengan sendirinya. Semakin sedikit orang yang mengaku bertemu dengan pocong. Sampai akhirnya semua kembali menjadi normal. Walaupun sampai saat ini masih ada saja warga yang mengaku bertemu dengan pocong Ros. Tapi intinya, kita jangan pernah kalah dengan makhluk-makhluk seperti ini. Kita harus tunjukkan keberanian kita di tempat kita sendiri. Kalau kita bersama-sama melawan, pasti dia akan pergi dengan sendirinya. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Contohnya supaya tidak memberikan tekanan berlebih pada wanita hamil, walaupun ia hamil di luar nikah. Lalu jangan pernah takut dengan makhluk halus. Kita bisa ambil sendiri hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Firman adalah duda tanpa memiliki anak. Dia hidup seorang diri di rumah peninggalan almarhum orang tuanya. Dan sekitar 6 tahun yang lalu, Firman sempat menikah dengan gadis yang bernama Yuni. Mereka pun tinggal di rumah tersebut. Sebagai pengantin baru, kehidupan mereka tidaklah mudah dengan segala kekurangannya hingga sering bertengkar. Di sini Firman berjualan bakso keliling kampung untuk mencari nafkah. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, setidaknya dia sudah berusaha. Hingga suatu hari, Yuni meninggal dunia. Ada yang bilang Yuni terkena serangan jantung dan ada juga yang mengatakan bahwa dia mati bundir. Tentu saja kehilangan Yuni membuat Firman bersedih. Tapi mau bagaimana lagi? Karena memang sudah menjadi takdir istrinya meninggal di usia yang relatif muda. Dan kini, Firman pun hidup sebatang kara di rumah tersebut. Hingga beberapa tahun berlalu, Firman tetap menduda dan tidak menikah lagi. Sampai suatu hari, Firman mendatangi bank untuk menggadaikan sertifikat rumahnya. Dia akan meminjam uang sebagai modal awal untuk membuka usaha bakso. Dari uang hasil pinjaman itu, dia gunakan untuk menyewa kios di pasar, membeli peralatan, hingga beberapa barang yang diperlukan. Sampai akhirnya, Firman memulai usaha barunya. Dari muda, Firman memang sudah pandai membuat bakso, tapi keberuntungan belum tentu berpihak kepadanya. Buktinya, setelah berbulan-bulan Firman membuka kedai bakso di pasar tersebut, pelanggannya tetap saja sepi. Paling yang datang 1 atau 2 orang saja. Firman pun mulai pusing. Kalau terus begini, dia tidak mungkin membayar hutang ke bank. Akhirnya, Firman pun mendatangi gurunya yang biasa dia panggil dengan sebutan Simbah. Gurunya ini tinggal di pedalaman desa dekat dengan perbatasan hutan, tapi terpisah dengan rumah warga lainnya. Simbah terkenal sebagai dukun sakti dengan pesugihan. Jadi, wajar banyak tamunya yang datang dari luar kota. Namun hal itu berbanding terbalik dengan warga sekitar. Para warga tahu apa yang dilakukan Simbah adalah musyrik dan banyak ajaran yang diajarkannya sudah menyimpang dari syariat agama. Namun di sisi lain, tidak ada satupun warga yang berani mengusik ritual pesugihan dari Simbah. Karena mereka takut akan disantet oleh Simbah, dan dari beberapa rumor yang beredar, umur Simbah sendiri sudah mencapai 100 tahun lebih. Dengan wajah yang keriput namun tubuh yang tetap sehat dan segar, layaknya pria berumur 40 tahunan. Dan tepat pukul 20 malam, terdengar suara motor di depan rumah Simbah. Suara motor itu adalah suara motor Firman. Dengan menggunakan jaket dan helm, Firman berjalan mendekati rumah Simbah. "Bah, ini aku Firman," sambil melihat ke jendela rumah yang sudah buram. Rumah Simbah memang berbentuk panggung, tidak menggunakan listrik,
Hanya lampu tempel dari sumbu api sebagai penerangannya. Kemudian terdengar langkah kaki dari dalam. Gagang pintu pun berputar pertanda ada orang yang membukakan pintu. "Oh, kamu Firman, lama sekali kamu tidak kesini," kata Simbah sambil tersenyum. "Iya Mbah, maaf saya sibuk berjualan di pasar." "Mbah, gimana kabarnya?" tanya Firman. Firman mendekat sambil menyambut lengan Simbah untuk disalami. "Aku sehat, Man. Ya sudah, ayo kita masuk," kata Simbah menjawab pertanyaan Firman tadi. Firman pun masuk ke dalam rumah panggung itu. Di ruang tamu tidak ada perabotan sama sekali. Ruangan itu kosong melompong. Hanya ada foto hitam putih yang sudah buram menempel di dinding bilik bambu. Tidak jelas siapa sosok yang ada di dalam foto tersebut. "Gimana usahamu, Man? Apa lancar?" tanya Simbah. "Nah, itu dia masalahnya, Mbah. Saya sekarang punya usaha baru, tapi lagi sepi, Mbah. Jadi maksud kedatangan saya ini meminta pesugihan pada Simbah," jawab Firman. "Oh, bisa," jawab Simbah sambil menganggukkan kepalanya. Tanda bahwa dia mampu memberikan pesugihan untuk Firman. "Kamu usaha apa sekarang, Man?" tanya Simbah. "Jualan bakso, Mbah," jawab Firman. "Kalau bakso, cocoknya pakai pesugihan pocong. Mau kamu?" tanya Simbah. "Saya mau melakukan apa saja, Mbah, asal tumbalnya jangan nyawa saya," kata Firman. "Tidak, tapi syaratnya kamu harus punya istri dulu," kata Simbah. Firman kaget dengan syarat untuk menikah. "Ya, kamu harus menikah. Nanti tali pocongnya harus kamu ikatkan di pinggang istrimu dan jangan sampai dilepas," terang Simbah. Firman diam sejenak. Dia sedang berpikir siapa wanita yang bisa diajak menikah dan tiba-tiba saja terlintas sebuah nama di kepalanya. Ya, Indri. Dia kan janda yang tahun lalu ditinggal mati suaminya, ucap Firman dalam hati. Kebetulan Indri juga tetangga Firman, dan Firman juga tahu betul kalau Indri suka kepadanya. Hal itu terlihat jelas dari sikap Indri setiap kali bertemu dengannya. Indri selalu memberikan makanan dan perhatian kecil setiap bertemu. "Baiklah, Mbah, besok saya akan ke rumahnya dan melamarnya. Selain harus punya istri, ada syarat lain gak, Mbah?" tanya Firman. "Masih ada, Man. Kamu harus bertapa di gua pocong. Kamu harus mampu memikat salah satu pocong yang ada di gua itu, dan nantinya akan dijadikan alat pesugihan," jawab Simbah. "Baik, Mbah," jawab Firman tegas. Firman seakan tidak takut dengan syarat itu. Maklum, memang sejak muda Firman sudah terbiasa dengan hal-hal mistis. Malam itu Firman dibawa ke tengah hutan. Mereka berjalan sambil membawa obor sebagai penerangan. Sebuah jalan setapak menjadi jalan satu-satunya jalur menuju ke Gua Pocong. Begitulah para warga menyebutnya. Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari rumah Simbah. Gua itu disebut Gua Pocong karena memang sarang dari para pocong. Tidak sedikit para warga melihat puluhan bahkan ratusan pocong di dalam gua itu. Setibanya di bibir gua, Firman diminta melepas semua bajunya. Dia harus telanjang bulat selama bertapa di sana. Firman pun menuruti perintah Simbah. Dengan cepat, Firman mulai membuka baju yang dia kenakan. Lantas dia mulai melepaskan semua pakaiannya. Hawa dingin menusuk kulit Firman hingga dia pun menggigil kedinginan. Namun dia harus tetap melakukan pertapaan itu demi memenuhi syarat pesugihan. Firman mulai masuk ke dalam goa yang lembab dan dingin tersebut. Dia duduk di sebuah batu besar, sementara Simbah pulang meninggalkan Firman seorang diri. Di malam pertama di gua itu, Firman langsung mengalami gangguan aneh. Tiba-tiba saja, dia mencium bau busuk dan sangat menyengat. Entah dari mana datangnya. Namun, dia tidak dapat berkutik dan harus tetap fokus bertapa di sana. Sekitar beberapa menit kemudian, Firman seperti merasa ada seseorang melintas di hadapannya. Dia juga mendengar suara-suara aneh seperti orang yang sedang berteriak kesakitan
dan juga mendengar hembusan nafas seseorang di hadapan wajahnya. Karena penasaran, Firman perlahan membuka matanya, dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada sosok pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu sangat mengerikan. Wajahnya busuk dipenuhi nanah, dan tidak itu saja, kain kafannya kotor dan dekil sehingga membuat penampilan pocong itu semakin menakutkan. Namun Firman tetap tenang dan mencoba mengendalikan diri. Dia pun kembali menutup mata dan fokus bertapa hingga keesokan harinya Simbah datang untuk menjemputnya. "Keluarlah, Man," kata Simbah. Firman pun keluar. Simbah dengan kesaktiannya dapat melihat ada sosok pocong yang mengikuti Firman dari belakang. "Baguslah," ucap Simbah. "Bagus apanya, Mbah?" tanya Firman kebingungan. "Lihat ke belakangmu, Man," perintah Simbah. Firman pun menoleh ke belakang. Dia melihat sosok pocong yang mengikutinya. "Pocong itu hanya bisa dilihat olehku dan kamu sebagai tuannya. Orang-orang biasa tidak akan bisa melihat pocong itu," ucap Simbah. Simbah pun melangkah mendekati Firman tepat di depan pocong tersebut. Kemudian Simbah membacakan mantra. Lalu dia pun melepaskan tali pocong tepat di bagian pinggang, lalu menyerahkan tali itu pada Firman. "Man, kamu segera menikah. Nanti ikatkan tali pocong ini pada pinggang istrimu. Selama kamu pelihara pocong itu, maka usahamu akan laris manis," kata Simbah. Firman pun mengangguk dan segera memakai pakaian miliknya. Lalu mereka pergi dari gua pocong tersebut. Sejak saat itulah Firman diikuti pocong mengerikan. Sampai selang beberapa hari, Firman langsung melamar Indri untuk menjadi istrinya. Indri pun sangat senang bisa dinikahi Firman, karena memang dia memiliki rasa kepada Firman. Di malam pertama pernikahan mereka, Firman langsung meminta istrinya, Indri, untuk mengenakan tali putih di pinggangnya. "Ini buat apa, Mas?" tanya Indri. "Tali ini untuk keselamatan dan keberuntunganmu. Pakai saja ya, jangan banyak tanya," ucap Firman. Istrinya tidak berani membantah dan langsung mengenakan tali pocong itu di pinggangnya. Selang seminggu, usaha Firman pun mulai laris manis dan banyak pembeli di kedai bakso miliknya. Jika biasanya hanya ada 1 atau 2 orang pembeli, sekarang Firman bisa menjual puluhan, bahkan hingga ratusan porsi setiap harinya. Mereka seperti ketagihan memakan dagangan bakso milik Firman. Rasanya sangat nikmat. Bahkan mereka terus membicarakan keenakan bakso di kedai milik Firman. Semakin lama pembeli semakin ramai, hingga membuat Firman kewalahan melayani serbuan pembeli. Mereka tidak tahu kalau di kedai bakso itu ada sosok pocong yang selalu meludahi kuah bakso mereka agar rasanya enak dan membuat pembeli ketagihan. Saking ramainya, Firman sampai harus merekrut karyawan baru untuk membantunya. Di sini Firman sangat senang karena usahanya semakin maju. Singkat cerita, beberapa bulan setelah usaha kedai bakso miliknya semakin sukses, tiba-tiba ada musibah menimpa istri Firman. Malam itu, sehabis maghrib, Indri yang sedang datang bulan berniat mandi setelah azan maghrib. Setelah membuka pakaian, Indri berpikir untuk membuka tali putih yang selama ini terikat di pinggangnya. Dia bermaksud untuk mencuci tali tersebut, lalu setelah bersih akan dikenakan lagi. Namun, baru saja dia melepas ikatan tali itu, tiba-tiba saja ada pocong yang berdiri di hadapannya. Indri pun kaget bukan main, karena dia melihat pocong itu di depan cermin dengan wajah penuh darah dan bermata merah, memperlihatkan amarah kepadanya. Tidak lama setelah melihat pocong itu, Indri langsung terjatuh di kamar mandi, hingga membuatnya sakit selama berhari-hari. Bahkan sakitnya itu semakin bertambah parah, sampai tubuhnya panas tinggi dan menggigil tak karuan. Kemudian dia bermimpi menyebut-nyebut nama pocong. Firman yang melihat itu langsung menemui gurunya untuk bertanya penyakit yang dialami oleh istrinya. Simbah pun memberitahukan Firman kalau pocong itu marah karena istrinya sempat membuka tali di pinggangnya. "Dia akan mati, Man, karena melanggar pantangannya," ucap Simbah. Firman tidak kaget ketika mendengar ucapan gurunya itu.
Lagi pula Firman tidak mencintai istrinya. Firman malah khawatir dengan pesugihannya. Lalu apa yang akan terjadi setelah itu, Mbah? Dan bagaimana dengan pesugihan saya? Tanya Firman ketakutan. Kau harus cari istri lagi sebelum malam 1 suro tiba, atau 3 hari lagi dari hari ini, Man. Kalau tidak, pocong itu akan menjadikanmu tumbal, terang Simbah. Firman ketakutan ketika mendengar ada ancaman pocong itu akan menjadikannya tumbal. Hal itu membuat Firman panik dan bergegas untuk pulang. Di perjalanan pulang, Firman sempat membeli racun yang entah untuk apa dia membelinya, padahal di rumahnya itu tidak banyak tikus. Setibanya di rumah, Firman langsung menyuguhkan minuman untuk istrinya. Istriku, minumlah. Ini obat biar kamu cepat sembuh, kata Firman. Di sini Indri masih merintih kesakitan. Wajahnya pucat dengan rambut yang acak-acakan. Obat apa ini, Mas? Tanya Indri pada Firman. Sudah, kamu minum saja biar cepat sembuh. Setelah minum obat ini, kamu tidak akan merasa sakit lagi, ucap Firman pada istrinya. Indri pun meminum air itu, kemudian kembali tidur di atas ranjang. Cepat sembuh ya, sayang, ucap Firman sambil mengelus rambut istrinya. Firman pun keluar kamar dan mengunci kamar itu dari luar. Hingga beberapa saat kemudian, terdengar suara rintihan Indri dari dalam kamar. Dia seperti kesakitan dan berlangsung beberapa menit, lalu hilang begitu saja. Seakan tahu dengan kejadian itu, Firman kembali membuka pintu kamar dan melihat istrinya telah mati terkapar dengan mata melotot dan mulut mengeluarkan busa. Firman lalu membersihkan busa dari mulut istrinya dan coba menutup matanya agar tidak melotot. Kemudian Firman menjerit histeris sambil menangis. Dia berlari keluar meminta warga untuk menolong istrinya di rumah. Ada apa, Mas Firman? Tanya salah satu warga. Istri saya meninggal, Pak, ucap Firman. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, jawab warga mendengarnya. Dengan cepat warga berdatangan ke rumah Firman. Keesokan harinya jenazah Indri dimakamkan, dan tidak lama setelah itu Firman pun langsung mencari istri baru sebagai pengganti Indri. Tapi sialnya, tidak ada yang mau menikah dengannya. Karena banyak gosip mengatakan jika ada wanita yang menikah dengannya pasti akan mati. Buktinya sudah 2 istrinya yang mati mendadak setelah tidak lama menikah dengan Firman. Hingga akhirnya malam 1 suro pun tiba. Namun Firman masih belum menemukan wanita yang mau menikah dengannya. Dan sesuai wejangan sang guru, Firman pun langsung jatuh sakit. Bahkan sakitnya itu lebih parah dibandingkan dengan istrinya. Firman berteriak kesakitan, tubuhnya seperti terbakar. Tetangga yang tahu hal itu mencoba membantunya dengan mendatangkan dokter. Namun dokter tidak mengerti dengan penyakit yang diderita oleh Firman. Di sore harinya sekitar jam 7 sore, akhirnya warga memanggil tokoh agama untuk membantu Firman. Beliau biasa dipanggil warga dengan sebutan Pak Hendra. Pak Hendra pun datang ke rumah Firman, tapi belum juga dia masuk ke dalam rumah, Pak Hendra sudah merasakan hawa gaib memenuhi rumah tersebut. Man, sebenarnya apa yang telah kamu lakukan? Tanya Pak Hendra kepada Firman. Firman seakan tidak mau berkata jujur dan memilih diam. Jujur saja, Man, ini demi kesembuhanmu, minta Pak Hendra pada Firman. Firman pun menceritakan semuanya kepada Pak Hendra. Astaghfirullahaladzim, ucap Pak Hendra dan beberapa warga di sana. Lalu istrimu kau jadikan tumbal? Tanya Pak Hendra yang curiga dengan kematian istrinya Firman yang tiba-tiba. Firman pun menceritakan semuanya. Bahkan dia tega meracuni istrinya sendiri. Hal itu membuat Pak Hendra dan warga kesal dengan perbuatan Firman. Dan tidak lama kemudian muncullah angin ribut. Atap rumah Firman hancur, terbuka tertiup angin. Dan saat itulah muncul sosok pocong. Pocong itu turun dari langit-langit menembus kamar milik Firman. Dengan mengerikan, pocong itu menggigit kepala Firman dan membawa tubuh Firman ke atas. Firman pun terseret tubuhnya dibawa terbang oleh pocong, lalu menghilang dalam gelap malam. Warga pun panik lari keluar dari rumah Firman. Sementara itu, Pak Hendra hanya diam. Dia tahu bahwa Firman sudah membuat perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib. Dan Pak Hendra memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
dia membiarkan Firman memetik buah yang ia tanam. Itu dia 3 cerita tentang pocong yang dapat saya bacakan untuk teman-teman sekalian malam ini. Semoga dapat menghibur dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang senantiasa menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan, baik di Ada Apa Gerangan 1 maupun Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih juga yang sudah mensupport channel ini dengan mensubscribe, share, like jika kalian suka, dan tentu saja tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin membagikan pengalaman mistis yang pernah dialami, bisa dikirim ke email kami adapagerangan20@gmail.com. Bisa juga ke akun Instagram Ada Apa Gerangan Channel di @aagchannel ya. Oke, kita akan jumpa lagi di besok siang sekitar jam 2. Akan ada kelanjutan cerita sentot. Siapa nih di sini yang suka dengan cerita sentot? Nanti tunjuk tangan di kolom komentar. Baik, sekarang saya Tama harus pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.